Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adada halqika wa rida nafsika wa zinata arsika wa midada kalimatika. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semua. Kita masih kembali lagi di channel Sinau Pegon, melanjutkan dari pembahasan yang kemarin, masih dalam kitab Masailul Janais. Baik, daripada berlama-lama kita mulai melanjutkan dari yang kemarin, yaitu poin-poin yang perlu kita perhatikan sebagai bekal kita nanti menghadapi kematian ataupun sakaratul maut. Jadi kemarin ada semacam peringatan. Terkadang bisa kejadian, yaitu meskipun dia seorang yang mukmin, itu ada kalanya ketika meninggal itu bisa menjadi kafir. Nah, itu dikarenakan beberapa sebab. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi wong Islam kuwi urip nganggo garis ngibadah marang Allah Ta'ala. Artine upama mergawe kudu diniati kanggo sangu ibadah. Lan arep apa wae kudu dipapakake ana ing ibadah. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingsun Gusti Allah gawe jin lan menungso iku mung perlu supaya ngibadah ing ingsun. Tegese ngegung-ngegungake Allah lan nyungkemi dawuh-dawuhe Allah. Kang aran ibadah yaiku nindakake perintah utawa anjurane Allah kanthi rasa takzim. Tegese ngegung-ngegungake. Sangga iku wong Islam wajib ngaji ngaweruhi perintah lan anjurane Allah. Yang nomor 1 kita artikan. Poin pertama yang perlu diperhatikan adalah sebagai orang Islam itu pola hidupnya itu harus memakai prinsip-prinsip, yaitu mengabdi kepada Allah Ta'ala. Jadi sesuai dengan jalur rel mengabdi kepada Allah, yaitu beribadah. Jadi yang artinya misalkan semisal dia bekerja, itu harus diniati dulu bekerja untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah. Dan hidup apapun keadaannya
itu harus ditempatkan posisinya atau sesuai dengan kapasitas dalam koridor beribadah ataupun mengabdi kepada Allah, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah aku Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku atau beribadah kepada Allah. Artinya atau maksudnya adalah mengagungkan Allah Ta'ala dan menerima sepenuhnya perintah-perintah dari Allah. Menyambut baik. Kemudian yang disebut dengan ibadah yaitu melaksanakan perintahnya Allah serta anjurannya Allah Ta'ala dengan rasa hati yang takzim atau rasa hati yang mengagungkan. Jadi, prioritasnya adalah mengagungkan perintah anjuran dari Allah Ta'ala dengan sepenuh hati, dengan rasa hati mengagungkan. Jadi orientasinya adalah ya, ini perintah Allah bukan, ini bertentangan dengan perintah Allah, tidak. Kira-kira seperti itu. Maka dari itu orang Islam itu wajib mengaji atau belajar. Agar apa? Agar tahu perintah-perintah Allah itu apa saja. Anjuran-anjuran Allah itu apa saja. Jadi poin 1 yaitu apa? Apapun kondisi kita di dunia ini, apapun yang kita kerjakan itu kita niati beribadah kepada Allah. Untuk mengerjakan sesuatu yang hak, yang sesuai dengan real koridor syariat dari Allah Ta'ala. Agar tahu bagaimana, agar tahu ini perintah Allah ataupun larangan Allah, jalan satu-satunya adalah belajar ataupun mengaji. Kemudian yang kedua, dadi wong Islam ora kena urip nganggo cara umum. Tegese urip tanpa mikirake ibadah. Qala ta'ala wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Artine lamun sira iku anut bagian akeh penduduk bumi, wong-wong iku tentu nyasarake sira saking lelakon kang andadekake ridhone Allah Ta'ala. Ini artinya menjadi seorang muslim, jadi orang Islam ya, itu tidak boleh berpola hidup ya apa adanya, seperti halnya umumnya orang hidup. Jadi cukup dilahirkan, dibesarkan, sekolah, kerja, kemudian mati. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi hidup tanpa berpikir terkait dengan beribadah atau menyembah pada Allah itu tidak boleh. Karena apa? Di dalam Quran Allah berfirman yang artinya, jadi ketika kamu semua itu mengikuti sebagian besar penduduk bumi, orang-orang itu, jadi sebagian besar penduduk bumi itu adalah menyesatkan, nyasarake, artinya ya menyesatkan, membawa pada jalan kesesatan dari amaliyah yang menjadikan Allah itu ridho. Jadi ketika kita mengikuti kebanyakan orang, ya
kita tidak bisa istilahnya jalan itu sebagai jalan ridhonya dari Allah. Jadi ada istilah ketika kita mengikuti umumnya orang itu pasti tidak menetapi hukum dari Allah. Tetapi ketika kita mengikuti hukum Allah itu tentunya kita bukan bagian dari orang-orang kebanyakan atau umumnya orang. Jadi intinya yang kedua, ini kita tidak boleh hidup apa adanya tanpa berpikir untuk beribadah kepada Allah dan mengikuti kebanyakan orang di sekitar kita, umumnya orang di sekitar kita. Sebab apa? Sebab ketika kita mengikuti kebanyakan orang di sekitar kita, itu tidak akan menunjukkan pada jalan di mana Allah itu ridho kepada kita. Nah, itu kita harus kita pegang prinsip tersebut. Supaya apa? Kembali lagi ke awal tadi. Ada kalanya kita iman pada saat hidup, kemudian pada saat mati itu justru kafir. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi menjadi seorang Muslim, orang Islam itu harus tegas. Ketika umumnya kebanyakan orang tidak menjalankan perintah, ya jangan terus itu benar. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi ikut umumnya orang itu tidak boleh. Di dalam Islam itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, wong kang mati syahid yaiku wong kang mati ana ing sakjroning peperangan merangi wong kafir karena Allah. Iku nalika mati orang ngrasakake lara kaya kang dirasakake dening liyane wong kang mati syahid. Balik namung kaya dicokot apa iki? Cengkalung. Ini semacam hewan, nggak tahu saya. Jadi orang yang mati syahid itu orang yang mati di dalam peperangan, yaitu perang memerangi orang kafir dengan niat liridho ilah, karena mengharap ridho dari Allah Ta'ala. Orang mati syahid itu ketika mati tidak merasakan sakit. Seperti halnya yang dirasakan oleh orang-orang yang mati syahid lainnya. Kembali lagi, jadi hanya merasakannya ketika mati itu seperti halnya digigit sesuatu hewan. Seekor hewan apa ini? Cengkalung itu apa? Jengkelung, apa ini? Kalau teman-teman ada yang tahu mungkin istilahnya, atau dari riwayat lain yang mengatakan istilah ini apa ini. Jadi mungkin kayak digigit sesuatu apa itu. Jadi orang yang mati syahid itu tidak merasakan sakit, hanya seperti digigit hewan. Kemudian kita lanjutkan yang nomor 4. Muhtadar atau orang yang hendak didatangi oleh kematian, tegese wong kang weruh tondo-tondo bakal mati sak bisa-bisa ambagusake penyono marang Allah Ta'ala. Nyono yen Allah Ta'ala kang sifat murah bakal paring kawelasan lan pangapura. Kemudian halaman berikutnya, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yumtana ahadukum ila wa huwa yuhsinu dzanna billahi ta'ala. Nah, nanti kalau ada yang hadisnya seperti kemarin harokannya nggak jelas, mohon dimaafkan. Artine sira kabeh yen arep mati
kudu ambagusake penyono marang Allah Ta'ala. Jadi artinya begini, orang yang tidak mengalami kematian itu dia tahu tanda-tanda akan kematian tersebut akan datang. Itu ketika orang sudah merasakan itu, melihat seperti itu, diperlihatkan seperti itu oleh Allah, makanya sebisa-bisanya orang tadi membaguskan dzon ataupun persangkaan. Jadi husnudzon kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah bahwasanya Allah Ta'ala itu mempunyai sifat yang maha pemurah. Maha pemurah, makanya Allah akan maha pemurah juga memberikan rahmat dan ampunan. Jadi ketika kita sudah diperlihatkan bahwasannya kita hendak meninggal dunia, kita hendak mati, itu sebisa-bisa mungkin, sesering mungkin, semaksimal mungkin kita harus mempunyai husnudzon kepada Allah bahwasannya Allah itu zat yang maha pemurah, yang maha pemberi, yang maha rahmat, sehingga apa? Benar-benar hati kita itu bisa berharap ampunan dan rahmat dari Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita mati benar-benar di dalam rahmat, di dalam ampunan Allah Ta'ala, sehingga kematian kita nanti bisa husnul khotimah. Seperti halnya perintah dari Nabi Muhammad SAW, kamu semua, kalian semua ketika hendak mati harus membaguskan dzon ataupun persangkaan kepada Allah Ta'ala. Jadi ini perintahnya Nabi Muhammad SAW. Baik, sementara sampai di sini dulu, sampai nomor 4. Untuk nomor 5 dan seterusnya kita sambung di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat, bisa menambah keyakinan kita terkait dengan kematian, keimanan kita pada hari akhir, bahwasannya hidup adalah tidak hanya di dunia ini. Setelah kehidupan di dunia ini, roh akan mengalami perpindahan dunia ataupun dimensi yang itu adalah menuju pada kelanggengan alam bakok, menuju ke akhirat kelak. Semoga kita benar-benar dijadikan oleh Allah menjadi bagian dari orang-orang yang nantinya itu ketika mati kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.